Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih 10 menit ke depan saya akan membersamai Bapak Ibu semua di sini. Kedua ini yaitu ambil pelajaran dan gali mimpi. Ini mari kita semua berkomitmen untuk hadir tepat waktu 5 menit sebelum acara dimulai sudah hadir. Terus pastikan kamera tetap hidup. Kemudian Bapak Ibu harap untuk selalu kondisi kamera, mikrofon, dan ini saya sudah memberikan sebuah pertanyaan di link ini, di Quizzes, silakan dibuka. Ini pertanyaannya. 1. Tuliskan kata kunci yang mewakili perasaan ibu bapak mau menjadi pendidik seperti apa. Dan kedua, jelaskan bagaimana cara ibu bapak mewujudkan harapan tersebut. Ini Pak Andik menjawab, guru yang selalu dirindukan siswa dan harus mengembangkan kompetensi. Bisa saya minta penjelasan dari Bapak Andik, monggo. Jadi menurut saya itu guru yang selalu dirindukan siswa. Jadi seolah-olah kalau dalam agama itu wajib, guru yang wajib hadir. Kalau nggak hadir itu semua rindu. Kenapa ya kok Pak Guru ini nggak hadir? Kenapa biasanya kurang, ada yang kurang. Kemudian caranya bagaimana? Saya berharap dengan cara mengembangkan kompetensi. Jadi guru, namanya guru itu bukan hanya mengajar, tapi harus belajar, dan belajar, baru mengajar. Itu menurut saya Pak Imam. Ya, saya setuju dengan apa yang Pak Andi katakan bahwa salah satu kunci kita itu untuk menjadi pendidik seperti apa ya, salah satunya ya harus dirindukan gitu ya. Nah, dan ini jawaban dari Pak Andi. Saya beralih ke jawaban Ibu Aisyah. Ya, Ibu Aisyah. Iya Pak. Siap. Ini ya. Ibu menjawab menjadi guru yang dirindukan. Nah, dan akan berusaha dengan pengalaman. Kalau Ibu jelaskan kira-kira apa maksudnya? Iya, baik Bapak, terima kasih ya. Ketika nanti kita pensiun, harapan saya itu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Kenapa? Dengan apa caranya? Mungkin ketika kita memberikan pembelajaran pada anak di sekolah itu, kita membersamai anak-anak itu, kita harus memberikan pengalaman yang baik. Di situ anak-anak itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang sekali lah. Saya berusaha untuk menciptakan itu semua. Jadi harapan saya itu usaha kami, Pak. Terima kasih. Iya, itu. Selanjutnya saya minta pendapat ini dari Ibu Sevita sama Ibu Umi. Ibu Sevita dulu, gimana ini Bu? Pokoknya intinya ketika saya pensiun, harapan saya itu apa yang teringat di dalam pikiran siswa, itu hanya sesuatu bahwa dia itu ada fase tertentu di mana kebermaknaannya itu bersama saya itu punya arti dalam hidupnya. Dalam arti ketika saya dalam fase bersama dengan mereka sebagai guru, saya harus mengoptimalkan keberadaan saya untuk benar-benar membersamai dia caranya. Iya, Terima kasih berarti, Pak Imam. Ya. Berarti kita itu harus benar-benar bersama siswa dan tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Saya beralih ke Ibu Umi. Terima kasih Pak Imam. Sama sebenarnya pendapat saya yaitu menjadi guru yang dirindukan. Artinya dengan dirindukan itu walaupun kita pensiun itu masih tertanam di benak anak. Oh ini loh Bu Umi, apa logi pintar ini gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bu Umi disampaikan oleh kalau apa kalian tentunya harapan-harapan itu positif semua ya. Dan itu. Kalau menurut Bapak Andi sendiri harapan ini perlu ditingkatkan atau mungkin ada hal yang Pak Andi rencanakan untuk 1 tahun 2 tahun ke depan? Ya, ada, memang ada. Ya, ada. Ya, seperti apa rencana Bapak Andi untuk mengaplikasikan harapan ini? Jadi yang perlu saya lakukan barangkali ya 1-2 ke depan itu mempraktekkan, mengimplementasikan hal-hal baru yang kita dapat, terutama yang berpusat pada siswa untuk kita terapkan.
Iya, artinya ada hal baru ya Pak Ge, hal Ya. baru yang akan Bapak rencanakan ke depan. Mungkin dari Ibu Umi rencana 2-3 tahun ke depan untuk siswa. Sama Bapak seperti apa yang diarahkan oleh Pak Andi. Saya akan berusaha mencari hal-hal baru yang bisa memberikan pembaruan bagi siswa saya. Di antaranya konsep saya itu yang sudah tertanam di sini, tapi pengen sekali saya wujudkan adalah mengajak anak-anak itu peduli terhadap lingkungan sekitar. Mengolah sampah yang ada di sekolahan saya sudah saya angan-angan untuk ini harus jalan program ini. Oh iya, bagus. Terima kasih. Sebuah cita-cita bagus ya Ibu ya. Tentunya kita harus memikirkan perencanaan yang matang untuk itu. Ya, punya angan-angan atau rencana ke depannya seperti apa? Ya, baik Pak, terima kasih. Kalau angan-angan dan rencana itu, kalau saya sih simpel saja sih Pak, kepingin pembelajaran ataupun menanamkan karakter pada anak itu yang lebih baik lagi. Karena apa? Apalagi kami di TK ya Pak, di PAUD itu memang harus ada role model. Model itu memang diutamakan. Karena apa? Anak-anak itu adalah peniru ulung. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tentunya dari Bapak Ibu punya rencana, dan rencana itu akan lebih baik apabila kita action. Nah, Bapak Ibu ternyata membuat rencana itu tidak semudah yang kita bayangkan. Umpamanya kita ingin mengaplikasikannya, tentunya kita harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya. Ini ada sebuah prakarsa perubahan dengan kanvas baja. Nah, ini sebuah strategi yang dapat Bapak Ibu terapkan sebelum kita langsung membuat sebuah perubahan di sekolah atau berencana ingin membuat sebuah praktik baik. Yang perlu diperhatikan yaitu alur-alurnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, pertama kita berpikir dulu buat pertanyaan utama. Apa sih yang akan menjadi tema atau fokus dari perubahan yang akan saya lakukan? Belajar dari orang atau lembaga atau siapapun yang pernah sukses dengan apa yang kita rencanakan. Alurnya itu gali mimpi, di mana kita bisa membayangkan, refleksikan ke depan ini akan apa kalau seandainya rencana yang kita terapkan ini berhasil. Nah, rencana ini tidak hanya sebatas digali mimpi, tetapi dijabarkan. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya minta bantuan kepada Ibu Sevita. Seumpamanya Ibu Sevita punya prakarsa perubahan. Siswa meningkat. Berarti meningkatkan ya Bu ya. Yeah. Meningkatkan minat baca siswa. Ya. Nah, harus membuat pertanyaan-pertanyaan utama, di mana pertanyaan di sini tidak kita yang jawab, tetapi yang menjawab adalah orang-orang di sekitar kita. Kan ambil pelajaran di sini bukan berarti kita ambil hikmah dari sebuah kejadian, tetapi belajar dari orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang sudah sukses menerapkan prakarsa kita. Selanjutnya ada gali mimpi, yaitu refleksi pemikiran kita ke depan. Kita harus menjabarkan rencana-rencana apa yang sekiranya bisa kita tulis di sini. Kita rencana. Terus terakhir adalah atur eksekusi. Ini sudah termasuk action awal ya di sini ya. Dan kita melibatkan banyak orang di sini. Bertanya Pak Imam, mungkin nanti kita kesulitan untuk membuat pertanyaan. Apakah ada pengaruhnya kata awal, kata tanya awal itu terhadap tindakan yang akan kita gunakan? Iya Bapak. Bentuk pertanyaan di sini tentunya harus mewakili semua yang terangkum dari prakarsa perubahan. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya dalam bentuk pertanyaan apa, mengapa, bagaimana di sini. Tapi karena kita memang waktunya sudah terbatas Bapak Ibu ya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.